Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Kami mau memberi informasi mengenai PPDB online SDIT Anida Sukaraja. Dalam rangka mengapresiasi kalian yang berprestasi, SDIT Anida Sukaraja menyediakan diskon 30% bagi kalian yang berprestasi di bidang apapun. Ada juga jalur umum tersedia 3 tahap. Tahap pertama diskon 50%, tahap kedua diskon 25%, dan tahap ketiga sekarang diskon 15%. Untuk keterangan lebih lanjut dan link pendaftaran bisa dilihat di kolom deskripsi. Yuk, aku tunggu kalian di SDIT Anida Sukaraja, religius, cerdas, humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, hari ini Ustazah Siwi akan menyampaikan materi tentang etika bermedia sosial. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah pada menggunakan ya media sosial. Ada yang sudah, ada yang belum. Baiklah, mungkin untuk teman-teman yang kelas bawah belum diizinkan ya oleh ayah bundanya untuk menggunakan media sosial. Tapi untuk teman-teman yang sudah berada di kelas atas, ada sebagian yang sudah menggunakan media sosial. Tidak apa-apa, karena media sosial sekarang ini adalah suatu kebutuhan ya teman-teman. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan saudara, dengan teman yang letaknya jauh dari kita, sehingga dengan menggunakan media sosial itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, ketika kita semua menggunakan media sosial, kita tentunya harus memperhatikan yang namanya etika. Etika itu apa teman-teman? Etika adalah aturan, jadi kita tidak bisa semaunya sendiri. Ya, harus perlu diingat bahwa di dalam sebuah hak itu pasti ada kewajiban. Di dalam hak kita menggunakan media sosial tentu pastinya dibatasi dengan kewajiban. Kewajiban ketika kita menggunakan media sosial. Nah, kewajibannya adalah melaksanakan etikanya, etika kita bermedia sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa pengguna media sosial di tahun 2019 saja itu sudah mencapai 150 juta orang. Bayangkan sekarang sudah tahun 2021, berapa sudah peningkatannya? Pasti sudah lebih banyak lagi. Nah, lalu pengguna media sosial itu antara laki-laki dan perempuan itu ternyata lebih banyak dari laki-lakinya dibanding perempuannya, yaitu sekitar 55,5% itu untuk laki-lakinya dan perempuannya adalah 44,5%. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam media sosial yang kita gunakan, apa saja sih media sosial itu? Contohnya ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Blogspot, dan lain-lain. Itu pasti terdapat banyak sekali kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman harus waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di media sosial. Apa saja kejahatan-kejahatan yang
ditimbulkan dari media sosial antara lain penyebaran berita hoax. Penyebaran berita hoax artinya penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, selanjutnya apalagi penculikan. Nah, ini penculikan itu bisa saja dari media sosial bisa mengakibatkan adanya penculikan. Nah, makanya untuk anak-anak wajib hati-hati ya ketika menggunakan media sosial. Lalu selanjutnya adalah pencurian. Dari media sosial yang kita gunakan itu bisa memancing adanya kejahatan, adanya pencurian. Lalu ada lagi penipuan itu juga ya. Dari media sosial yang kita gunakan itu bisa mengakibatkan adanya penipuan. Lalu juga ada bullying. Bullying itu artinya merendahkan orang lain. Nah, lalu bagaimana teman-teman caranya supaya tindak kejahatan dari media sosial itu tidak terjadi kepada kita? Adalah satu, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan ketika menggunakan media sosial tersebut. Supaya apa? Untuk menghindari konflik dengan orang lain. Terus yang kedua adalah kita juga harus jangan mengumbar identitas pribadi kita terlalu detail kepada orang lain di media sosial. Misalnya kita habis beli kendaraan baru, kita foto, kita upload. Lalu kita habis beli rumah baru, kita foto, kita upload. Nah, di satu sisi orang yang tidak suka dengan kita itu akan memancing tindak kejahatan. Wah, pergi ke rumah si A saja, motornya baru, mobilnya baru, rumahnya baru. Siapa tahu di dalamnya banyak barang-barang yang mewah. Nah, akhirnya para penjahat-penjahat tersebut mengincar rumah kita. Nah, itu bahaya sekali ya teman-teman. Jadi stop, jangan mengumbar identitas pribadi kita terlalu detail kepada orang lain. Terus kita juga jangan terus mengupload foto diri kita terlalu detail kepada orang lain di media sosial. Karena teknologi itu sekarang canggih ya teman-teman. Bisa saja tadinya foto kita dari atas sampai bawah, tiba-tiba muka kita, wajah kita diedit jadi wajah orang lain. Nah, kalau misalnya pakai wajah kita terus pakai badannya orang lain dan kebetulan badan kita diedit tanpa berbusana, nah apa yang akan terjadi? Nah, itu bayangkan seperti itu teman-teman. Jadi mulai sekarang gunakan media sosial dengan bijak. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga materi ini bermanfaat sehingga tindak kejahatan tersebut tidak menimpa pada diri kita dan keluarga kita. Mari kita sama-sama mawas diri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dihindarkan dari kejahatan-kejahatan media sosial. Terima kasih sudah menyaksikan materi dari Ustadzah. Nanti akan selanjutnya dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Terpadu Anida Sukaraja? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan juga bisa liburan dengan asik ya, walaupun hanya di rumah saja. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah idola kita, tidak ada idola yang berhak kita idolakan kecuali beliau. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini kita masuki pekan kedua liburan akhir tahun di tahun pelajaran 2020-2021 dan besok insya Allah kita akan memasuki tahun ajaran yang baru yaitu tahun 2021-2022.
Nah, untuk mengisi liburan, teman-teman semuanya pasti biasanya anak-anak bermain gadget ya. Bermain gadgetnya sampai lupa waktu kadang-kadang. Nah, maka dari itu ternyata ada pesan nih dari Ustadz, yaitu ternyata ada bahaya dari bermain gadget yang berlebihan. Seperti apa? Yuk kita simak videonya berikut ini. Zaman sekarang adalah zaman di mana teknologi menjadi kebutuhan pokok umat manusia. Teknologi ini awalnya dibuat agar pekerjaan kita semakin mudah. Benar saja, sekarang mau apapun jadi lebih mudah ya. Kita bisa pesan Gojek lewat gadget atau Grab. Kemudian kita bisa pesan makanan lewat Gojek juga. Dan kita juga kadang-kadang menghabiskan waktu yang banyak hanya di depan gadget untuk melihat berita, untuk bersosial media melalui Facebook maupun Instagram, ataupun melihat yang lain. Namun ternyata ada bahaya loh di balik pemakaian gadget yang berlebihan. Nah, bahaya memakai gadget berlebihan bagi kesehatan kita. Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian menatap layar gadget setiap harinya? Wah, gadget itu banyak manfaatnya, tapi bisa membahayakan kesehatan juga loh. Apa saja sih yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, game konsol, TV, dan lain-lain. Ini termasuk gadget. Nah, banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di sosial media membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Yuk kita simak. Efek cahaya dari layar gadget akan membuat mata kita lelah, pegal, terasa terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing. Menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kegemukan. Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai dengan akumulasi berlebihan lemak dalam tubuh. Ternyata bermain gadget yang sering dengan makan makanan kita yang tidak diolah menjadi keringat, maka menjadi obesitas. Ternyata obesitas dapat menyumbat pembuluh darah, sakit jantung, stroke, dan diabetes. Nah, selain itu, terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, punggung, dan nyeri ibu jari. Selain itu, ternyata gadget juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan magnet dan merambat lewat ruang dan membawa energi. Nah, teman-teman semuanya, ternyata radiasi elektromagnetik itu dapat mempengaruhi otak kita. Otak orang dewasa itu sudah sempurna perkembangannya, namun otak anak-anak itu masih dalam tahap perkembangan, sehingga efek elektromagnetik ini dapat mempengaruhi perkembangan otak kalian loh, teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu nanti akan membuat otak kalian bisa berkembang tidak sempurna. Nah, selain itu, radiasi gelombang elektromagnetik akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit saraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan agresif. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Lalu bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Nah, yang pertama, batasi waktu menatap layar. Anak usia kurang dari 2 tahun tidak boleh memakai gadget. Anak usia 2-5 tahun maksimal pemakaian gadget adalah 1 jam sehari. Dan anak usia 6-18 tahun maksimal pemakaian gadget adalah 2 jam sehari. Ini usia kalian ya. Beri waktu istirahat di tengah-tengah bermain gadget. Misalnya, setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dahulu 30 menit sebelum bermain gadget kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget, seperti waktu untuk makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga. Dan juga tempat bebas gadget, seperti tidak boleh ada gadget di kamar tidur. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain.
Kembangkan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadzah Vivi Martiza, sekarang kita akan masuk ke sesi bonus, yaitu yuk menggambar. Ya, hari ini Ustadzah akan memberikan sedikit tutorial tentang menggambar hewan dan tumbuhan. Langsung aja ya kita mulai. Oke, jadi pertama-tama silahkan kalian siapkan sebuah kertas ya. Kemudian kita buat pola ya menggunakan pensil ya. Lingkaran terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita buat telinganya. Pertama-tama kita buat hewannya dulu ya. Kita akan membuat kucing ya. Siapa di sini yang suka kucing? Ya, kali ini kita akan membuat kucing ya. Oke, kemudian kita buat hidungnya seperti ini dan mulutnya. Yang kita kasih pola biasanya kucing seperti ini ya. Dan mata belunya. Oke. Dan kita buat badannya seperti ini. Kemudian tangannya. Kita hapus ya yang menabrak garis. Kemudian kita buat kakinya dan ya, jadi ini adalah gambar kucing ya. Oke, sekarang kita gambar tumbuhan di sebelahnya. Kita buat pot. Kita buat tangkainya. Kita buat daunnya. Daun yang melengkung. Kita kasih daun lagi yang kecil. Ini daun yang masih muda ya. Kemudian baru kita buat bunganya. Ya, jadi ya, sudah jadi menggambar hewan dan tumbuhannya. Silakan kalian bisa praktekkan ini ya dan kirimkan ke grup kelas kalian masing-masing atau ke IG ya. Tag aja IG SDIT Anida Sukaraja. Nanti bagi kalian yang menggambarnya itu lucu, kemudian hampir persis seperti ini, kemudian warnanya dihiasnya itu indah, menarik, bagus, akan mendapatkan hadiah menarik dari tim Bilal. Oke, ya saya tidak sabar nih untuk menerima karya-karya kalian di IG maupun di grup kelas. Oke, sekian dari Ustadzah kali ini karena ini babak bonus, jadi ini sebentar aja ya, sebentar tapi bermakna. Oke, sekian dari Ustadzah. Apabila Ustadzah ada kesalahan ya, Ustadzah minta maaf dan terima kasih telah berpartisipasi dalam liburan kali ini. Semoga liburan kalian menyenangkan dan tidak membosankan. Kita ketemu lagi insya Allah ya secepatnya, baik langsung maupun via online. Ditunggu saja di channel YouTube SDIT Anida Sukaraja atau di Sekolah Kita Tercinta. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.